Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Saputra, mahasiswa program studi Taris Fisika YIN Kendari semester 5. Oke, baik, dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran saya, kali ini saya akan menjelaskan tentang media yang saya buat, yaitu jenis media kali ini yang saya gunakan yaitu media audio visual. Nah, alat yang saya gunakan yaitu PowerPoint ya, hasil presentasi PowerPoint yang diisi dengan audio atau suara. Oke, dalam hal ini materi yang saya bahas yaitu tentang alat ukur besaran pokok. Nah, apa saja sih alat-alat ukur yang digunakan dalam besaran pokok? Nah, yang pertama kita mulai dari besaran panjang. Oke, besaran panjang. Apa sih alat ukur yang terdapat dalam besaran panjang? Yaitu salah satu contohnya saya ambil yaitu penggaris. Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya ada juga micrometer skrup, ada juga jangkau sorong dan masih banyak dan lain-lain. Tapi dalam pembahasan kali ini saya hanya menggunakan penggaris. Nah, berapa? Nah, ini penggaris ya. Oke, dalam hal ini bagaimana cara kita mengukur suatu pulpen ini ya? Sebelum kita mengukur pulpen ini, terutama skala terkecil dari penggaris yaitu sama dengan 1 mm. Oke, yang mana itu skalanya? Yang kecil ini ya. Nah, itu merupakan skala terkecil dari penggaris atau mistar ini. Oke, sekarang kita akan mengukur satu benda yaitu pensil. Nah, di sini bendanya. Dengan cara kita mengukurnya yaitu ujung belakang dijumlahkan atau dikurangi dengan ujung depan. Nah, baik, berapa nilai ujung belakang ini? Kita mulai menghitung di 1 ya. Berapa lewatnya? 1, 2, 3. Maka hasil bacanya itu 1,3 cm. Untuk ujung depannya berapa? 5 ya. Tapi lewatnya berapa? Ada lewat koma sama dengan 5,1 cm. Oke, sekarang bagaimana cara membaca hasil akhirnya? Pertama kita kurangi dulu ya. Rumusnya itu ujung depan dikurangi dengan ujung belakang. Nah, 5,1 dikurang dengan 1,3 cm sama dengan 3,8 cm. Itu merupakan cara mengukur menggunakan penggaris ketika mengukur satu benda. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus mengukur dari angka tengah-tengah, kenapa tidak dari angka 0? Nah, dalam soal itu ya, biasanya itu digunakan pasti tidak langsung dari angka 0 ya, pasti dari sini, ya, dari 3, bisa dari 4 gitu. Jadi jarang sekali itu lihat soal yang dimulai dari angka 0 gitu. Oke, itulah cara penggunaan ukur panjang penggaris. Lanjut yang kedua itu besaran massa. Nah, alat ukur besaran massa salah satu contohnya saya ambil yaitu timbangan atau neraca lengan. Nah, ini bukan contohnya ya. Nah, bagaimana cara menggunakan neraca lengan ini? Cara kita mengukur suatu benda, mengukur beratnya, mengukur massanya, yaitu benda ditaruh di sebelah kiri dan anak timbangan ditaruh di sebelah kanan. Oke, setelah seimbang baru kita bisa menentukan berapa hasil ukurannya ya. Oke, total massa. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitu kita jumlahkan dulu berapa massa dari anak timbangan tersebut. Nah, di sini yang pertama massanya anak timbangan ada yang 1 kg, ada yang 100 gram, ada yang 500 gram. Sebelum kita menjumlahkan anak timbangan ini, kita harus satukan dulu satuannya. Jadi yang kilogram kita jadikan gram. Oke. Jadi 1 kg itu sama dengan 1000 gram ya. Nah, jadi kita mulai jumlahkan untuk mendapatkan hasil akhirnya. Itu sama dengan 1000 gram tambah 100 gram tambah 500 gram sama dengan 1600 gram. Jadi sekali lagi ya, setelah kita mengukur suatu benda, setelah kita menemukan setelah seimbang, baru bisa kita menentukan berapa ukuran dari suatu benda yang kita timbang ini. Oke, lanjut yang kedua, alat ukur besaran waktu ya, besaran waktu. Yaitu kita menggunakan alat ukur waktu yaitu biasanya digunakan yaitu stopwatch. Nah, stopwatch itu ada dua ya, ada stopwatch digital dan ada juga stopwatch analog. Nah, kalau yang digital kita tidak bahas karena dia itu nilainya bisa langsung
dilihat di layar ya. Kalau analog kita harus menghitung dulu berapa kita bisa menemukan hasilnya. Oke, cara bacanya menggunakan alat ukur waktu stopwatch itu yaitu pertama, ini merupakan lingkaran kecil ini merupakan menit ya, dan lingkaran besar ini detik untuk membaca detik. Oke, sekarang bagaimana cara kita membacanya? Pertama di lingkaran kecil, di situ tertera sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi totalnya sama dengan 5 menit. Nah, di lingkaran besarnya sama dengan berapa? 15, di sini berarti 20, 21, 22, 23. Jadi sama dengan 23 sekon atau 23 detik. Oke. Jadi tinggal kita jumlahkan, jadi tinggal kita jumlahkan saja sama dengan hasil pembacaan stopwatchnya sama dengan 5 menit 23 sekon. Nah, itu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tentang media pelajaran saya ya, yaitu media jenis media audio visual. Kita membahas tentang materi fisika itu tentang ini tadi ya, tentang alat ukuran besaran pokok, salah satunya panjang, massa, dan waktu. Oke, baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu loh